Oke, halo semuanya. Di sini saya Fisisi Sangga Pramudita. Saya mahasiswa dari Universitas Katolik Musi Caritas Palembang. Di sini saya akan kembali mereview dua skripsi. Untuk skripsi yang kali ini yaitu dalam ruang lingkup rekayasa perangkat lunak atau RPL. Untuk skripsi yang pertama ini adalah penerapan Internet of Things pada prototipe smart home menggunakan pola suara dengan microcontroller node MCU. Untuk skripsi yang kedua yaitu implementasi Internet of Things dalam aplikasi monitoring penggunaan air rumah kos dan rumah kontrakan. Untuk review kali ini kita tidak akan membahas judul. Untuk review kali ini karena dalam ruang lingkup rekayasa perangkat lunak, jadi kita akan membahas metode dan juga tools yang digunakan. Apakah menggunakan object oriented atau terstruktur. Jika terstruktur maka dia akan menggunakan DFD dan EFD. Jika object oriented maka dia akan menggunakan UML. Langsung saja kita cari. Kita lihat di abstrak. Kenapa lihat di abstrak? Karena biasanya di abstrak itu terdapat latar belakangnya, terdapat gimana penyelesaiannya, juga hasilnya. Ini abstraknya, dan di sini ada hasilnya. Dalam pengembangan aplikasi penelitian ini, teknologi dan konsep IoT akan digunakan untuk mengidentifikasi, mengontrol, dan meningkatkan seorang untuk menggunakan air. Oh, ini tujuannya ternyata. Ini tujuannya. Untuk ini skripsi yang kedua dan ini skripsi yang pertama. Kita lihat abstraknya. Oke, ini abstraknya. Dan ini ada ini hasilnya. Alat ini akan bekerja ketika user memberikan perintah suara berupa instruksi menyala dan mematikan perangkat. Kemudian perangkat yang sudah terhubung dengan internet akan otomatis memberikan reaksi sesuai dengan perintah suara. Itu nanti adalah hasilnya dari perancangan sistem ini. Kita lihat daftar isinya di bab 3 untuk skripsi yang pertama. Di sini ada metode prototyping. Di sini ada use case dan activity diagram dan juga flowchart. Berarti untuk skripsi yang pertama ini menggunakan tools yang object oriented karena di sini ada use case dan activity diagram. Untuk skripsi yang kedua kita lihat di bab 3-nya. Untuk skripsi yang kedua di sini ada DFD, ada ERD juga. Nah, berarti untuk skripsi yang kedua ini dia menggunakan metode dia menggunakan tools yang terstruktur karena di sini ada ERD dan juga DFD. Kita langsung saja ke bab 3-nya. Kita lihat untuk skripsi yang kedua ini, untuk ERD-nya ini ada konteks diagram. DFD mana ERD-nya? Nah, untuk di skripsi yang kedua ini dia menggunakan hierarki card. Nah, saya kurang tahu kenapa dia menggunakan hierarki card dan tidak menggunakan flowchart.
Mungkin yang tahu bisa komen ya. Ini ada DFD nya, ini perancangannya, dan di sini ada RD nya. Nah, ini dia RD nya. Data kamar yaitu ada kamar ID, kode kamar, pengguna ID, model kamar, status kamar, terus ini data pengguna, status pengguna, nomor HP, alamat, email, password, nama pengguna, dan banyak lagi, riwayat pengguna. Oke, database nya. Oke, itu untuk skripsi yang kedua. Untuk skripsi yang pertama kita lihat dulu di bab 3 nya juga. Untuk yang skripsi yang pertama ini dia menggunakan tools yang object oriented, karena di sini ada use case dan juga activity diagram. Ini dia use case, user, perintah suara, lampu, kipas, aplikasi, activity diagramnya. Di sini ada flowchart untuk cara kerja dari rancangan sistem tersebut. Kita masuk ke bab 4-nya. Di sini ada implementasi alat, terus pengujian prototipenya, whiteboard-nya, nyala lampunya aktif, matikan lampunya aktif, dan banyak lagi. Oke, ini yang skripsi yang kedua, kita lihat di bab 4-nya hasil dan pembahasannya. Biasanya ada uji whiteboard-nya, uji blackboard-nya. Oh, ternyata di sini mereka menguji satu-satu halaman. Ini ada tampilan informasi detail dan diuji pengujian halaman kamar. Dari setiap halaman itu mereka uji satu persatu. Nah, ini ada pengujian black box-nya untuk skripsi yang kedua. Hasil pengujian black box. Oke. Oke, untuk selanjutnya kita akan lihat resume dari dua skripsi ini yang sudah saya resum dalam bentuk PowerPoint. Lanjut. Oke, di sini untuk selanjutnya kita akan melihat hasil resume skripsi dari dua skripsi yang sudah saya review barusan. Untuk yang pertama ini ada tabel dari perbandingan dari dua skripsi itu, yaitu ada skripsi pertama dan skripsi kedua. Untuk skripsi pertama yaitu menggunakan tools UML, untuk skripsi yang kedua yaitu menggunakan tools DFD. Objeknya di sini objeknya sama-sama peralatan rumah, dan untuk metodenya di sini juga sama menggunakan metode waterfall. Untuk hasil dari skripsi yang pertama, di sini saya merangkum IoT prototype smart home menggunakan perintah suara. Ini dapat membantu dalam pemanfaatan energi listrik dan peralatan rumah tangga sehingga lebih efektif. Dan IoT prototype smart home menggunakan perintah suara ini dapat memaksimalkan keamanan rumah saat berada di luar sehingga mengurangi risiko kecelakaan di dalam rumah dengan kendali perangkat rumah jarak jauh. IoT prototype smart home
Menggunakan perintah suara ini dapat meningkatkan kenyamanan hidup dengan peralatan serba otomatis di rumah, bahkan hanya dengan memberikan perintah suara. Saran dari saya untuk skripsi yang pertama ini yaitu saran pertama, prototipe smart home dengan pola suara ini hanya terdiri dari perangkat-perangkat yang kerja dasarnya menggunakan listrik, seperti lampu, kipas, pompa air. Untuk saran yang kedua yaitu penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan menggunakan perangkat sehari-hari tanpa listrik seperti gorden, pintu, pagar, jendela, dan lain-lain. Dan untuk penelitian selanjutnya juga dapat mengembangkan sistem aplikasi dengan menambahkan fitur yang menarik pada aplikasi smart home. Smart home. Fitur yang menarik pada aplikasi smart home seperti dapat mendeteksi suhu ruangan, mengukur kualitas udara, dan lain-lain. Untuk hasil dari skripsi yang kedua ini yang sudah saya resume, yaitu pengembangan aplikasi monitoring penggunaan air ini dirancang dan dibangun agar dapat menggunakan perangkat berbasis smartphone atau laptop, sehingga saat penggunaan akan melakukan proses monitoring. Penggunaan air dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Pemilik kos atau administrator dapat melakukan penjadwalan beberapa banyak jumlah air dan sebanyaknya dapat digunakan dalam rentan waktu tertentu, sehingga pengguna sistem ini sangat membantu. Untuk saran saya bagi skripsi yang kedua ini, berdasarkan hasilnya, evaluasi dan pengembangannya yang telah dilakukan oleh penulis selama ini mengenai aplikasi monitoring penggunaan air ini, pengembangan selanjutnya diharapkan melakukan kontrol buka tutup keran melalui sistem. Oke, mungkin sekian hasil review dan juga hasil resume dari kedua skripsi itu. Jika ada salah dari persepsi saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.